Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 263. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita masih seputar tema apakah akidah Islam itu ilmiah ataukah tidak ilmiah. Kita sudah melakukan kajian-kajian sebelumnya, hari ini kita akan progres lagi untuk mengambil contoh-contoh kasus yang akan kita kaji supaya lebih konkret pemahamannya, yaitu terkait dengan apakah akidah mempercayai yang gaib itu ilmiah ataukah tidak. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk melakukan kajian itu, mari kita samakan dulu, memantapkan kembali persepsi kita terkait dengan yang disebut ilmiah itu. Di episode-episode sebelumnya kita sudah melakukan kajiannya, tapi hari ini kita akan ambil poin-poinnya supaya tetap nyambung dengan apa yang kita lakukan atau kita kaji dalam episode kali ini. Kata ilmiah itu berasal dari kata ilmu. Kata ilmu berasal dari kata alama. Ini adalah khasanah bahasa Arab. Karena itu memahami kata ilmiah itu harus dalam sudut pandang bahasa Arab. Kata ilmu atau kata alama itu bermakna, ini kata kerja yang bermakna untuk memahami, proses untuk menjadi paham dan mengerti. Kata ilmu itu adalah kata benda, di mana ilmu itu menunjukkan sebuah proses untuk memahami, tetapi konteksnya adalah kata benda, bukan kata kerja. Tetapi meskipun ini kata benda, kata ilmu, di dalamnya ada makna proses untuk memahami. Nah, ketika ini berubah bentukannya menjadi ilmiah, maka kata ilmiah itu memiliki makna kata sifat. Ilmu itu kata benda, ilmiah itu adalah kata sifat. Ilmiah memiliki makna bersifat keilmuan. Jadi ada proses yang bersifat keilmuan. Itulah yang disebut sebagai ilmiah. Contoh lainnya di dalam bahasa Arab misalnya adalah kata insan, manusia. Maka ketika menjadi insaniyah itu artinya bersifat kemanusiaan. Atau ada kata dunia. Dunia itu kata benda. Begitu menjadi duniawiyah, maka memiliki makna bersifat keduniawian. Atau ilahiyah, itu maknanya adalah bersifat ketuhanan. Jadi sahabat sekalian, jangan memaknai definisi kata ilmiah dalam sudut bahasa lain. Kata ilmiah harus difahami dalam sudut pandang pemahaman bahasa Arab. Oke, ini poin pertama yang sangat mendasar karena di forum kita ada cara memahami kata ilmiah yang berbeda. Ya, jadi kita kembalikan kepada dasarnya bahwa melakukan kajian ilmiah harus berbasis pada metode ilmiah. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kata ilmu itu sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Yang ketika disetarakan dalam bahasa Inggris memang setara dengan science. Tetapi yang jadi masalah, kata science ini seringkali disempitkan artinya atau maknanya oleh sebagian kita bahwa science itu hanya yang terkait dengan MIPA, dengan matematika dan ilmu pengetahuan alam, fisika, biologi, kimia. Padahal science itu sesungguhnya juga memiliki cakupan wilayah selain MIPA di ilmu-ilmu sosial, ilmu neuroscience, ilmu psikologi, ilmu tentang jiwa, psikiatri, tentang behavior, tentang perilaku, sejarah, antropologi, bahkan ekonomi, politik, dan seterusnya. Itu juga science, tetapi disebut sebagai soft science, sedangkan yang MIPA itu disebut sebagai hard science. Ini juga poin penting yang harus selalu kita ingat, bahwa ketika sesuatu itu disebut sebagai ilmiah, itu bukan hanya yang memenuhi kaidah-kaidah yang bersifat MIPA tadi. Kalau tidak memenuhi kaidah yang MIPA itu atau science, hard science, maka dianggap tidak ilmiah.
Ya, tentu itu adalah penyempitan dari makna kata ilmu dan ilmiah. Kemudian yang ketiga, kita telah mengkaji apa itu ilmu dan apa itu knowledge. Ilmu itu adalah prosesnya, sedangkan knowledge itu adalah hasil akhirnya. Karena itu ketika dikatakan ilmiah bersifat keilmuan, artinya prosesnya itu mengikuti kaidah-kaidah tertentu, mengikuti metodologi tertentu. Hasilnya barulah disebut knowledge. Tetapi knowledge, pengetahuan, itu bisa dicapai tanpa melalui proses ilmiah. Tiba-tiba tahu, tiba-tiba mengalami, tiba-tiba bertemu dengan sesuatu dan kemudian dia menjadi tahu. Itu adalah knowledge. Knowledge bisa dicapai secara ilmiah, mengikuti proses metodologi ilmiah, atau langsung dia bisa paham mengetahui suatu realitas. Oke sahabat sekalian, poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah kita mesti sepakat bahwa yang disebut ilmiah itu adalah prosesnya, bukan knowledge-nya. Maka kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa sesuatu bisa disebut ilmiah ketika dia memenuhi syarat dan metodologinya. Apa syaratnya? Harus logis, harus rasional, harus analitik. Itu adalah memenuhi kaidah ilmiah. Dan prosesnya mengikuti metodologi ilmiah yang terbagi menjadi 4 tahapan. Asumsi atau dugaan ilmiah, hipotesa adalah rumusan yang siap diuji secara ilmiah, teori adalah kesimpulan sementara dari sebuah proses pengujian, di mana teori ini masih bisa salah atau benar, sebagian terbukti, sebagian belum terbukti, dan ketika diuji terus, dia selalu menunjukkan kebenarannya, bukti-bukti empiriknya, maka dia menjadi hukum. Itu adalah metodologi ilmiah. Maka sahabat sekalian, poin penting yang harus kita ambil kesimpulannya, kita sepakati kesimpulannya, adalah ilmiah itu mesti mengikuti proses ini tadi. Kalau tidak melewati proses logika, rasionalitas, kemudian analisa, dan kemudian ada tahapan-tahapan asumsi, hipotesa, teori, dan hukum, maka dia tidak bisa disebut sebagai proses ilmiah. Nah, kemudian dipertanyakan, apakah ilmiah itu harus selesai sampai menjadi hukum? Tentu saja tidak. Karena kata ilmiah itu menunjuk kepada proses. Logika itu adalah proses ilmiah. Karena itu orang yang logis itu sudah disebut sebagai melangkah atau menggunakan proses ilmiah. Rasional itu ilmiah. Apalagi analisa itu adalah proses ilmiah. Dan apalagi metodologi yang 4 tahap itu, asumsi itu ilmiah, hipotesa ilmiah, teori ilmiah, hukum tentu saja ilmiah. Lantas ada yang mempertanyakan, kalau seseorang hanya memberikan asumsi saja, apakah sudah bisa disebut ilmiah? Tentu saja bisa, karena memang asumsi itu adalah langkah ilmiah. Meskipun belum mencapai hipotesa, iya, tetapi itu adalah langkah ilmiah. Demikian juga hipotesa itu lebih tinggi validitasnya dibanding asumsi, itu sudah ilmiah. Apalagi teori, itu adalah satu langkah yang tinggi terkait dengan proses ilmiah itu. Dan yang paling tinggi adalah hukum. Nah sahabat sekalian, ini perlu kita tegaskan karena di antara kita, di kalangan umat ini, bahkan sebagian dari kalangan ilmiah atau yang menyebut dirinya ilmiah, itu menyebut bahwa asumsi itu belum ilmiah. Hipotesa itu belum ilmiah. Teori itu belum ilmiah. Barulah ketika hukum bisa disebut ilmiah. Tentu saja ini adalah pendapat yang tidak ilmiah. Jadi menyimpulkan sesuatu yang ilmiah dengan cara yang tidak ilmiah. Kenapa? Karena kalau seseorang mengatakan bahwa ukuran dari ilmiah itu harus terpenuhi semua langkah itu sampai hukum, maka akan rusaklah dunia ilmiah itu dikarenakan banyak sekali proses ilmiah yang kemudian dikatakan tidak ilmiah, termasuk teori-teori yang masih debatable,
itu akan dikatakan tidak ilmiah semua. Teori tentang Big Bang menjadi tidak ilmiah. Teori tentang Big Crunch, tentang bintang neutron, tentang lubang hitam, tentang galaksi-galaksi dan sebagainya, termasuk materi gelap, energi gelap, dan semuanya itu yang masih debatable secara teori akan disebut tidak memenuhi kriteria ilmiah. Tentu saja pendapat ini tidak ilmiah. Semua itu sudah bisa disebut sebagai ilmiah. Bahkan ketika seseorang berlogika, maka itu proses ilmiah. Ketika seseorang melakukan proses rasionalitas, itu ilmiah. Ketika melakukan analisa, itu ilmiah. Oke sahabat sekalian, ini poin yang sangat penting karena di dalam forum kita, bahkan saya melihat perdebatan-perdebatan di luar terkait dengan akidah Islam itu ilmiah atau tidak, itu tidak berpijak pada metodologi ilmiah ini. Mengkaji sesuatu yang ilmiah tetapi dengan cara yang tidak ilmiah. Oke ya, jadi poinnya atau kesimpulannya sudah sangat jelas bahwa ilmiah itu terkait dengan prosesnya, bukan knowledge-nya, tetapi ilmunya. Nah, di dalam proses keilmuan itulah yang kemudian disebut sebagai proses ilmiah. Oke, sekarang kita masuk kepada studi kasusnya terkait dengan akidah Islam. Apakah kepercayaan terhadap akidah Islam itu ilmiah ataukah tidak? Salah satu akidah di dalam Islam yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah percaya kepada yang gaib atau beriman kepada yang gaib. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3 itu digambarkan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi huddal lil muttaqin. Kemudian dikatakan siapa itu orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang percaya atau beriman, meyakini terhadap adanya sesuatu yang gaib. Jadi kegaiban itu menjadi salah satu akidah dari umat Islam. Lantas dipertanyakan, apakah percaya kepada yang gaib itu ilmiah? Oke, sahabat sekalian, kalau kita melakukan kajian ilmiah, maka kita harus punya dasar ukuran yang jelas. Ini yang disebut sebagai rasional. Kita sudah bahas di episode yang lalu, bahwa kaidah untuk melakukan kajian ilmiah, satu harus logis, yaitu runtut berpikir. Yang kedua adalah rasional, jelas ukurannya. Terkait dengan yang gaib ini, maka kita mengambil ukurannya, harus jelas. Di mana ukuran tentang yang gaib itu berada dan kita bisa menjadikan sebagai ukuran untuk melakukan kajian ilmiah. Tentu saja kata gaib ini harus kita pahami menurut versi Al-Quran. Jangan kemudian kata gaib ini difahami di luar konteks Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh gaib itu atau oleh istilah gaib itu? Mari kita baca ayat-ayatnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya disampaikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ayat ini menggambarkan kisah tentang ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa di waktu masih kecil, akan dipelihara oleh siapa. Kemudian di kalangan orang-orang yang ada pada waktu itu digambarkan berebut untuk memelihara Maryam itu dengan cara mengundi anak panah. Nah, poin pentingnya ketika diceritakan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, peristiwa itu disebut sebagai peristiwa gaib.
Perhatikan sahabat sekalian, apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan kata gaib. Peristiwanya adalah nyata, bukan dongeng, bukan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya ada. Tetapi di zaman Nabi Muhammad masih belum ada. Sehingga digambarkan Nabi Muhammad tidak hadir pada peristiwa atau kisah di zamannya Maryam itu. Nah, ketika seseorang tidak hadir, dalam konteks ini Nabi Muhammad tidak hadir di sebuah peristiwa di zamannya Siti Maryam, maka peristiwa itu disebut sebagai peristiwa gaib yang diwahyukan, diberitahukan kepada Nabi Muhammad. Jadi gaib itu bukan tidak ada. Gaib itu adalah salah satu definisinya menurut ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad ataupun kita tidak hadir pada peristiwa tertentu, maka kita menyebutnya atau bisa disebut itu adalah peristiwa gaib. Dikarenakan kita tidak hadir menyaksikan peristiwa itu. Ini adalah definisi yang pertama. Yang kedua digambarkan dalam ayat yang berbeda. Dalam surat Hud ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta. Wala qaumuka min qabli hada. Fasbir innal akibata lil muttaqin. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat sebelumnya, ayat ini menceritakan peristiwa-peristiwa di masa lalu, tetapi terkait dengan Nabi Nuh yang diselamatkan Allah dari banjir besar itu. Menariknya, peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, ini digambarkan atau disebut oleh Al-Quran sebagai peristiwa gaib. Tetapi konteksnya kemudian dikatakan di situ, ma kunta ta'lamuha anta. Bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan berita yang gaib ini dikarenakan Nabi Muhammad tidak pernah mengetahui sebelumnya cerita tentang Nabi Nuh itu. Jadi berbeda dengan yang Siti Maryam tadi digambarkan di sana dikarenakan Nabi Muhammad tidak hadir di ruang dan waktu di zaman terjadinya peristiwa Siti Maryam. Tetapi yang kedua ini terkait dengan Nabi Nuh digambarkan dikarenakan Nabi Muhammad tidak mengetahui bahkan cerita tentang itu. Tiba-tiba mendapatkan wahyu terkait dengan cerita Nabi Nuh. Maka definisi kegaiban yang kedua adalah ketika seseorang tidak punya ilmunya terkait dengan sesuatu itu, disebutlah itu sebagai sesuatu yang gaib. Yang ketiga, di ayat yang berbeda lagi, Allah menggambarkan definisi kegaiban itu di dalam surat Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menggambarkan banyak peristiwa-peristiwa, benda-benda, segala macam eksistensi di langit dan di bumi yang dikategorikan sebagai sesuatu yang gaib. Dikarenakan kita tidak melihatnya, tidak mendengarnya. Allah lah yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Jadi sahabat sekalian, kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Quran dari sejumlah ayat terkait dengan definisi gaib itu, yang pertama adalah ketika seseorang tidak hadir menyaksikan sendiri peristiwa itu. Secara ruang dia tidak berada di situ, secara waktu juga tidak berada di situ, baik dulu maupun nanti. Maka peristiwa itu disebut sebagai gaib. Ini kegaiban secara ruang dan waktu, dikarenakan kita tidak hadir di situ. Yang kedua adalah kegaiban dikarenakan kita tidak mampu menjangkaunya. Dikarenakan kita tidak memiliki ilmunya.
Ketika kita tidak memiliki ilmunya sehingga kita tidak mengetahui apapun tentang sebuah peristiwa itu, maka peristiwa itu disebut sebagai sesuatu yang gaib. Dan yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa yang tidak terindrakan oleh indera kita, oleh panca indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, dan segala macam panca indera kita, maka itu disebut sebagai sesuatu yang gaib. Nah, sahabat sekalian, kalau melihat definisi ini dari dalam Al-Quran, maka kita kemudian mendapat kesimpulan bahwa gaib itu ternyata relatif. Peristiwa Maryam itu bagi orang-orang di zaman Maryam yang berebut untuk bersengketa, ingin memelihara Maryam, itu tidak gaib peristiwa itu. Peristiwa itu tidak gaib di zamannya, tetapi di zaman Nabi Muhammad, di zaman kita, peristiwa itu menjadi gaib secara ruang dan waktu. Ruangannya nun jauh di sana, waktunya di zaman dulu. Maka peristiwa yang tidak gaib itu disebut sebagai peristiwa gaib. Demikian juga peristiwa Nuh. Itu juga terjadi di zaman dulu, bahkan Nabi Muhammad tidak dapat info terkait dengan peristiwa Nabi Nuh. Itu juga disebut gaib. Tidak gaib di zamannya Nuh, tetapi gaib di zaman kita, karena kita tidak punya ilmunya. Termasuk berbagai peristiwa, benda-benda eksistensi di jagat raya ini, di langit dan di bumi, yang kita tidak mengetahuinya, baik karena ruang, karena waktu, karena materi, karena energi, karena apapun yang kita tidak memiliki kesempatan atau belum memiliki kesempatan untuk mengetahui hal itu, maka itu disebut sebagai sesuatu yang gaib. Tetapi ketika kita sudah memiliki kesempatan untuk berada di situ, untuk bisa melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya, maka peristiwa itu atau eksistensi itu menjadi tidak gaib lagi. Sampai di sini sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan benang merahnya. Apa yang disebut sebagai yang gaib itu. Bahwa yang gaib itu bukan sesuatu yang mutlak, tetapi sesuatu yang relatif yang dikarenakan sesuatu hal kita belum melihatnya, belum mendengarnya, belum mengetahuinya, pokoknya belum bisa berinteraksi secara real dengannya. Maka itu disebut sebagai sesuatu yang gaib. Nah, apakah mempercayai yang demikian ini tidak ilmiah? Nah, di sini kita mendapatkan jawabannya dengan sangat jelas. Bahwa di dunia ilmiah, di dunia saintifik, banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui. Belum bisa diindrakan, belum bisa dilihat, belum bisa didengar, dan sebagainya. Tetapi itu bersifat relatif, satu ketika ternyata dengan perkembangan sains dan teknologi menjadi bisa diketahui. Ada 5 jenis kegaiban ketika kita mencoba memahaminya secara ilmiah. Yang pertama adalah gaib secara ruangan. Sesuatu yang berada di balik ruangan, di balik tembok itu bisa disebut sebagai yang gaib. Kita hanya tidak mengetahuinya dikarenakan terhalang oleh dinding misalnya. Tetapi ketika kita masuk ke ruangan itu, maka itu menjadi tidak gaib lagi bagi kita. Atau sebuah ruangan yang sangat jauh di alam semesta, sangat banyak. Ruangan-ruangan yang kita tidak paham, yang jaraknya bisa jutaan kilometer, bisa miliaran kilometer, bisa triliunan kilometer, bahkan miliaran tahun cahaya. Itu pasti adalah peristiwa gaib bagi kita. Tetapi dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, pada waktunya kita akan semakin bisa memahami yang tadinya disebut gaib menjadi lebih tidak gaib bagi kita. Termasuk benda-benda yang ukurannya sangat kecil, seperti molekul, atom, partikel-partikel subatomik. Itu dulunya disebut gaib, tetapi secara ilmiah kita bisa membuka tabir kegaiban itu dan kemudian menjadi semakin tidak gaib. Maka ini adalah proses ilmiah. Demikian juga selain ruang, kemudian ada materi, ada juga waktu. Peristiwa-peristiwa di masa lalu, miliaran tahun yang lalu, pasti itu adalah sesuatu yang gaib. Tetapi dengan pendekatan ilmiah, kita mulai bisa memprediksi
mulai bisa memperkirakan dan memformulasi kira-kira dalam sudut pandang ilmiah, dugaan-dugaan ilmiah, asumsi, kemudian dihipotesakan, kemudian diteorikan, maka muncullah teori yang disebut misalnya teori Big Bang itu. Untuk mengetahui sesuatu yang gaib secara waktu di masa lalu, bisa digunakan pendekatan ilmiah. Maka ini sebetulnya adalah proses ilmiah bahwa untuk memahami yang gaib secara waktu, secara ruang, secara materi, secara energi dan seterusnya, sesungguhnya itu adalah sebuah proses yang ilmiah belaka. Oke sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan benang merahnya. Bahwa akidah Islam yang mengajarkan kepada kita untuk yu'minuna bil ghaib, meyakini sesuatu yang gaib, itu sesungguhnya adalah ilmiah belaka. Karena memang pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Indranya, penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, semua panca indranya terbatas. Ketika kemampuan yang terbatas itu belum memahami sesuatu peristiwa atau eksistensi, maka disebut yang gaib. Nah, Al-Quran mengajarkan, yakinlah bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Dan kemudian bisa dilakukan proses ilmiah untuk memahami yang gaib itu. Justru ini adalah pelajaran yang sangat ilmiah yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Bahwa meyakini yang gaib itu sesungguhnya memberikan harapan kepada kita dan memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan proses keilmuan kita, melakukan pengamatan-pengamatan dan seterusnya supaya kita mendapatkan ilmu, knowledge yang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Karena itu, sebagai penutup, Al-Quran menggambarkan bahwa kegaiban itu memang yang mutlak dalam arti pengetahuan mutlak terhadap segala realitas itu yang tahu pasti Sang Pencipta. Tetapi Allah akan memberikan, membagikan, mengaruniakan ilmu yang tadinya disebut yang gaib itu kepada orang-orang pilihan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 179. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara utusan-utusannya. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan kesimpulannya, benang merahnya, bahwa akidah Islam, khususnya contoh kasusnya adalah mempercayai, mengimani yang gaib itu sesungguhnya adalah sebuah motivasi, bahkan pendekatan yang ilmiah, agar umat Islam meyakini bahwa begitu banyaknya ilmu-ilmu Allah, ciptaan Allah di luar yang kita fahami. Dan ketika kita melakukan proses ilmiah untuk memahami itu, maka Allah akan mengaruniakan hikmah-hikmah yang banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.